Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa dimanapun kalian berada. Saya Eni Winaryati, dosen pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ingin berbagi dengan materi dengan topik dasar entrepreneurship. Materi ini memang sangat layak, sangat pas bagi kita mahasiswa itu untuk memahaminya. Karena dalam nilai-nilai yang ada dalam entrepreneurship ini sesungguhnya sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran pun sudah tertuang di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, itu ayat ini memberikan motivasi seorang entrepreneurship yang menurut Al-Quran ini bisa kita petik beberapa kata-kata kuncinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini ada beberapa kata kunci, yakni yang pertama adalah kita tunaikanlah sholat. Padahal kita sangat paham bahwa di dalam sholat itu banyak nilai-nilai karakter yang bisa kita petik. Dan kemudian setelah itu adalah kita diminta untuk bertebaran di muka bumi ini. Yakni untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Dengan apa? Tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah. Dan juga mencari keuntungan dengan ridhonya. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 disampaikan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita diminta oleh Allah untuk bersungguh-sungguh mencari peluang-peluang, yakni dengan apa? Kita diminta mencari berbagai jalan, menemukan berbagai cara, agar kita itu bisa, dengan cara-cara itu kita bisa menyelesaikan, menghadapi, meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian apa? Yakni makanlah sebagian rizkinya. Rizki Allah yang tertebar itu tidak bisa merta kita dapatkan tanpa suatu usaha dan ikhtiar. Nah, dan yakinilah bahwa semuanya itu kita akan dibangkitkan, maka disinilah peran nilai ibadah, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena ibadah. Dalam motivasi entrepreneurship kita itu dalam hadis juga beberapa yang bisa kita tangkap. Di antaranya adalah, hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, 90% ini mengindikasikan kalau jumlah 100%, maka 90% itu adalah nominal yang sangat tinggi. Nah, jumlah persentase yang tinggi ini bisa kita asumsikan, bisa kita telah bahwa peluang-peluang untuk mencari rezeki itu sesungguhnya banyak, sesungguhnya luas. Tapi soalannya adalah, kita harus mendekati pintu ini agar kita bisa masuk ke pintu ini, tentu tidak dengan cara tangan kosong. Kita harus memiliki suatu kemampuan, suatu keterampilan, yakni apa? Yakni keterampilan kita berdagang. Berikutnya dalam Al-Baihaqi disampaikan sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang atau entrepreneur. Dari Al-Mikdam disampaikan di sini, Nabi SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil keringatnya sendiri.
Artinya bahwa kita itu kemandirian itu dituntut untuk menjadi sesuatu hal yang agar kita berhasil di dalam melakukan entrepreneurship ini. Jadi di sini ada suatu usaha yang sungguh-sungguh dengan kemampuan, keterampilan kita yang kita miliki kita untuk berbuat suatu yang lebih. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 tentang usaha meningkatkan kualitas sarana dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang. Jadi ketika kita itu melakukan usaha apa saja, itu adalah perimbangan yang diharapkan. Imbang dunia wal akhirat, imbang suatu usaha yang memang antara yang usaha yang kita lakukan dengan doa itu pun juga berimbang. Maka tentu akan dihasilkan kalau usaha itu akan sungguh-sungguh, tentu tiada lain adalah meningkatkan kualitas kehidupan kita agar semakin baik dan memberi kemanfaatan dunia wal akhirah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 diminta di situ adalah tentang sabar dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam melakukan usaha selama hidup ini. Artinya bahwa kita harus siap segala persoalan yang ada di sini, maka harus kita hadapi. Dengan apa? Dengan kesabaran. Yakni rintangan-rintangan, tantangan-tantangan itu sesungguhnya bukan sebuah persoalan besar, namun ada suatu hal yang perlu kita hadapi, kita jadi sebagai sebuah tantangan dan semangat. Dalam apa? Dalam usaha selama kehidupan kita. Jadi long life education itu memberikan suatu pemahaman kita sesungguhnya belajar tidak pernah berhenti. Demikian pula dalam kita berusaha pun, bahkan suatu aktivitas entrepreneurship pun, itu tiada lain adalah adanya usaha yang terus-menerus, tiada henti dan penuh semangat dengan menggantungkan diri bahwa semuanya itu adalah ada yang memiliki. Dan tanpa suatu hasil yang maksimal, tanpa adanya suatu yang memang sudah dituliskan oleh Allah di dalam apa yang akan terjadi pada diri kita ini. Sedang hadis tentang kewirausahaan atau entrepreneurship diantaranya tertuang dalam hadis tentang anjuran semangat bekerja, besarnya pahala bekerja atau mencari nafkah, keahlian dan keterampilan dalam bekerja serta kemandirian dalam hidup. Jadi kita diminta di sini ke semangat untuk melakukan suatu dengan sungguh-sungguh, dan juga kita memiliki keterampilan dan juga kita dalam rangka mencari nafkah dan yang diridhoi oleh Allah, dan kemudian keterampilan dan keahlian itu yang kita gunakan agar kita itu bisa lebih mandiri. Ada dari beberapa yang ayat Al-Quran dan hadis di atas yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kata kunci yang bisa kita petik. Di antaranya adalah mencari, senang memberi, sabar, kemudian keringatnya sendiri, dia ada kemandirian, ahli, artinya kita memiliki keahlian dan keterampilan. Demikian pula kerja itu entrepreneurship adalah sebuah ibadah. Sehingga di sini ada keseimbangan dan kerja keras yang kita lakukan dengan kesungguhan dan kemandirian dan semangat adalah untuk mencapai keseimbangan dunia wal akhirat. Kemudian yang berikutnya kata kuncinya adalah mencari nafkah, kemudian tantangan, usaha semasa masih hidup. Jadi kata-kata kunci ini memberikan suatu pemahaman bahwa apa yang tertuang dalam ayat Al-Quran dan hadis itu sangat banyak temuan-temuan yang bisa kita dapatkan. Namun saya belum memberikan suatu kajian yang lebih banyak tentang ayat Al-Quran. Namun beberapa ayat Al-Quran tadi itu dan beberapa hadis itu ternyata memberikan suatu inspirasi bagi seorang entrepreneur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.